Walida KB Dewi Masito RA dan MI Miftahul Ulum Telogosari. Yang kami hormati segenap Ibu Wali Murid dari KB RA dan MI Miftahul Ulum Telogosari serta anak-anakku semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, tiada kata yang paling indah yang bisa saya ucapkan di pagi hari ini kecuali rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya, atas karunia-Nya pada pagi hari ini hati kita, mungkin sudah beberapa hari yang lalu, hati kita mendapatkan satu panggilan, satu semangat yang pernah digelontorkan oleh para pahlawan terdahulu, sehingga pada hari ini kita bisa merasakan kemerdekaan dengan penuh kebahagiaan dan penuh kebebasan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang ikut berjuang dalam mempertahankan agama Islam. Mudah-mudahan kita semua sekeluarga kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Peserta upacara yang berbahagia, pada hari ini tepatnya tanggal 10 November kita memperingati sebagai Hari Pahlawan. Alangkah lebih baiknya jika di sini saya akan menceritakan sedikit tentang peringatan 10 November. Tanggal 10 November tahun 1945 itu adalah awal dimulainya prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh para pemuda Indonesia, khususnya setelah Sumpah Pemuda. Mengerucut lebih baik lagi, yaitu ketika bangsa Indonesia telah mencapai visi kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun bangsa Indonesia telah merdeka, akan tetapi pihak penjajah masih belum merasakan kepuasan, masih belum senang apabila melihat Indonesia telah merdeka. Masih banyak negara-negara di Indonesia yang dikuasai oleh penjajah, khususnya di kota Surabaya. Hingga pada saat itu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam fatwa jihadnya, beliau berhasil mengajak seluruh santri, para pemuda dan para ulama untuk ikut berjuang mempertahankan Indonesia, tepatnya saat itu di Hotel Yamato yang saat ini insya Allah berubah nama menjadi Hotel Majapahit di Surabaya. Dengan satu petikan Allahu Akbar, Bung Tomo mampu mengajak jiwa-jiwa pemberani, jiwa-jiwa pecinta tanah air untuk datang ke Surabaya, yang datang dari segala penjuru dunia, datang dari beberapa kalangan untuk ikut memperjuangkan negara Indonesia. Para peserta upacara yang dirahmati Allah, ada beberapa nilai penting yang harus kita resapi dari para pahlawan terdahulu. Yang pertama yaitu rasa cinta tanah air dengan penuh ketulusan. Para pahlawan terdahulu berjuang tidak dibayar, tidak digaji, tidak ada asuransi, tidak dipuji, murni panggilan jiwa, panggilan hati. Ada fenomena saat ini, baik itu di kalangan muda maupun di kalangan tua, apabila berbuat kebaikan,
berbuat suatu perjuangan atau pengorbanan, di situ ada foto, ada bukti, ada laporan secara langsung. Tapi kalau pahlawan terdahulu, tidak ada yang menginput, tidak ada yang memasukkan ke dalam media sosial. Akan tetapi dengan ketulusan mereka untuk berjuang, mereka tidak peduli meskipun tidak ada apresiasi. Begitupun anak-anak semua yang berada di sini, kita harus meniru pahlawan. Meskipun sampean berbuat kebaikan, tidak ada yang memberi apresiasi, tidak ada yang memuji secara langsung, kita harus tetap melaksanakannya dengan penuh ketulusan. Di sini Ibu Guru mengibaratkan sebagaimana bangunan. Bangunan ini bisa berdiri kokoh karena ada material atau bahan-bahan yang bersatu. Ada apa saja? Semen, ada batu bata, ada pasir, ada air. Semuanya bersatu sehingga menjadikan bangunan yang megah ini. Akan tetapi ketika kita melihat sebuah bangunan, yang pertama dilihat adalah casingnya, adalah warnanya, dilihat dari cat temboknya. Padahal di bangunan ini ada satu bahan yang berfungsi untuk merekatkan semua bahan material itu, yang itu tidak terlihat. Apa itu? Ada yang tahu? Semen. Semen masih terlihat. Betul sekali. Satu adalah paku. Cor dan triplek itu tidak bisa bersatu apabila tidak ada paku. Meskipun tidak terlihat dan tidak tampak, akan tetapi para pahlawan terdahulu dengan semangatnya yang luar biasa, mereka mampu mengalahkan kekuatan manusia. Saya yakin 200 lebih santri di Yayasan Kiai Haji Abdul Jalil ini mampu meneladani sikap pahlawan, yaitu rasa cinta tanah air dengan ketulusan hati. Mungkin saat ini sampean tidak terlihat, tidak tampak bagaimana nanti hasilnya di ujian, mungkin belum dapat rapot semuanya ya. Akan tetapi meskipun kita belum tahu hasilnya, kita harus tetap bersungguh-sungguh dalam belajar dan terus belajar. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama tadi adalah rasa cinta disertai dengan ketulusan. Yang kedua, yakni kerja keras. Kerja keras itu bukan berarti sampean bekerja keras untuk mendapatkan hal yang besar. Bukan seperti itu. Akan tetapi kerja keras itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil tadi apabila diteladani terus, maka akan mendapatkan hasil yang besar, setapak demi setapak. Lembaga kita ini didirikan oleh seorang pahlawan, Romo Kiai Haji Abdul Jalil, yang mana lembaga kita ini dulunya adalah sebuah jurang yang sangat dalam. Jurang, sampai tahu jurang? Ya, dahulunya ini adalah sebuah jurang. Dan ketika itu beliau, Romo Kiai Haji Abdul Jalil, setiap kali turun hujan, beliau menimbun jurang ini dengan tanah, terus dengan tanah. Itu ketika hujan, dan hujan itu pun berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sehingga
jurang tersebut sekarang bisa berubah menjadi sebuah lahan yang datar. Yaitu tadi, karena beliau mempunyai jiwa bekerja keras dan mempunyai cita-cita yang tinggi. Begitupun dengan anak-anak semuanya, dengan kegiatan sampean sehari-hari, daily activity-nya, mulai dari pagi, bangun tidur, sekolah, mengaji, sampai tidur lagi, itu mungkin adalah hal yang sepele, yang biasa-biasa saja menurut kita. Akan tetapi, apabila kita memaknai kegiatan tersebut dengan hal-hal yang bermanfaat, maka kita akan mendapatkan hasil yang besar. Mungkin saat ini sampean hanya membangkitkan semangat pada diri sampean sendiri, tapi esok kalian akan membangkitkan semangat para bangsa yang menuju Indonesia menjadi lebih baik lagi. Peserta upacara yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah kesungguhan. Kesungguhan itu bisa dicontohkan oleh petugas upacara pada hari ini. Kita bisa melakukan sesuatu apabila bersungguh-sungguh. Siapapun bisa menjadi komandan upacara apabila mau bersungguh-sungguh. Wajada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan memperoleh keberhasilan. Itu tadi ya. Yang pertama yakni cinta tanah air dengan penuh ketulusan. Yang kedua, kerja keras. Dan yang ketiga, kesungguhan. Itu adalah salah satu nilai yang harus kita teladani dari pahlawan pendahulu kita. Mungkin itu saja yang bisa Ibu Guru sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.